Berita terhangat hari ini. Mantan istri Sule, Natalie Holscher tampaknya serius dengan Faris. Natalie pun tidak canggung untuk menampilkan kemesraannya bersama Faris. Bak gayung bersambut, Faris pun tidak hanya sayang dengan Natalie. Faris juga terlihat menyayangi Azam. Bahkan, Natalie sempat dibuat cemburu kala Faris hanya memberikan hadiah kepada Azam. Terbaru, dalam tayangan YouTube Intens Investigasi, 2 Desember 2022, Natalie Holscher menyebut bahwa Faris memang sangat menyayangi Azam. Dirinya mengatakan bahwa Faris harus bertemu dengan Azam. Dia tidak bisa kalau tidak bertemu Azam, ungkap Natalie. Karena hal tersebut, Faris selalu meluangkan waktu untuk bertemu Azam. Gak tahu sekarang tuh dia terazam-azam, jelas Natalie Holscher. Sebelumnya, kedekatan Natalie Holscher dan Faris semakin banyak diperbincangkan. Banyak yang menduga bahwa Faris akan segera menikahi Natalie. Bahkan, belum lama ini, Faris terlihat mengobrol intens dengan Eko Patrio. Kemudian, Faris juga terlihat mengukur jari Natalie. Sebelumnya, kedekatan Natalie Holscher dan Faris semakin banyak diperbincangkan. Banyak yang menduga bahwa Faris akan segera menikahi Natalie. Bahkan, belum lama ini, Faris terlihat mengobrol intens dengan Eko Patrio. Kemudian, Faris juga terlihat mengukur jari Natalie. Terbaru, muncul dugaan bahwa Natalie dan Faris telah tinggal serumah. Dalam tayangan YouTube Intens Investigasi, 2 Desember 2022, Natalie angkat bicara terkait isu tersebut. Dirinya tidak memperdulikan perkataan orang tentang hubungannya. Natalie Holscher keceplosan akui sudah berhubungan dengan Faris sebelum jadi istri Sule. Udah biarin aja. Yang jelas kalau misalkan itu tidak benar kenapa harus takut, ungkap Natalie Holscher. Dengan tegas Natalie menepis isu tersebut. Ia mengatakan Faris hanya berkunjung ke rumahnya. Kantor dia dengan rumah itu dekat, ungkap Natalie Holscher. Natalie Holscher keceplosan akui sudah berhubungan dengan Faris sebelum jadi istri Sule. Udah biarin aja. Yang jelas kalau misalkan itu tidak benar kenapa harus takut, ungkap Natalie Holscher. Dengan tegas Natalie menepis isu tersebut. Ia mengatakan Faris hanya berkunjung ke rumahnya. Kantor dia dengan rumah itu dekat, ungkap Natalie Holscher. Teddy Pardiana menyimpan rahasia soal Lina Jubaedah. Tidak ada yang tahu soal ini kecuali dirinya dan mendiang istri. Anak-anak Sule pun tidak diberitahu soal rahasia tersebut. Rupanya rahasia ini terkait soal utang Lina Jubaedah di salah satu bank. Ada alasan kenapa Teddy Pardiana tidak memberitahukan soal utang tersebut kepada anak-anak Sule dengan Lina Jubaedah. Alasan itu dibeberkan oleh pengacara Teddy Pardiana dalam sebuah kesempatan jumpa pers virtual belum lama ini. Persoalan utang tidak muncul dari awal karena pada saat almarhum meninggal dunia, yang dibahaskan terkait pembunuhan berencana. Akhirnya, dia melupakan terkait utang yang harus dibayar Pak Teddy ke bank, ujar Wati Trisnawati. Masalah utang ini mendadak muncul dan jadi sorotan. Lantaran Teddy Pardiana selalu menyebut bahwa Lina Jubaedah tidak meninggalkan utang. Justru piutang senilai 2 miliar rupiah yang harus dia klaim. Masalah piutang itu juga dibahas oleh pengacara Teddy. Namun tidak dibeberkan secara detail mengingat ada perubahan posisi kuasa hukum dari pengacara yang sebelumnya ke Wati Trisnawati dan tim.
Kalau terkait masalah piutang, saya kurang tahu karena kami belum jadi lawyer, Teddy Pardiana. Ketika kami jadi lawyer, yang disampaikan itu dan konsisten, sambungnya. Pengacara Teddy Pardiana mengatakan berdasarkan penjelasan klien, Lina Jubaidah meminjam uang di Bank Panin dengan jaminan BPKB mobil sang adik. Terkait Bank Panin, beliau, Lina Jubaidah dan Teddy meminjam ke Bank Panin dengan jaminan BPKB Avanza Veloz milik adik almarhumah Bunda. Kita ada bukti ketika Pak Teddy mau melunasi ke Bank Panin, BPKB tersebut diminta oleh adiknya almarhum yang bernama Yani. Ada buktinya, Yani menerima BPKB, kata Wati. Jadi memang ada hal-hal yang tidak diungkapkan ke berkas perkara. Terkait pelunasan ke Bank Panin, bukti pelunasan pun masuk ke berkas. Ada sebagian berkas yang memang menguntungkan istilahnya, tapi Pak Teddy tidak ada, jelasnya. Namun, menurut pengacara Teddy Pardiana dalam persidangan kemarin, Putri Delina pernah memberikan uang 116 juta rupiah untuk melunasi utang Lina itu. Meski pengakuan itu dibantah Teddy, dia mengaku hanya menerima uang 20 juta rupiah. Terkait utang saat klarifikasi, proses tanya jawab, memang hal itu tak terungkap. Saat saya menyerahkan bukti penyerahan uang dari Pupung, orang yang berutang ke Lina, ke Putri Delina di depan majelis hakim ada keterangan dari Pak Ecep bahwa uang tersebut diminta oleh Pak Teddy 115 juta rupiah untuk bayar utang ke Bank Panin. Pak Ecep pun melihat Putri memberikan uang tersebut ke Pak Teddy untuk bayar utang Lina Jubaidah di Bank Panin, kata Wati.